guys, ini video yang paling aku pengen bikin karena ini adalah Q&A video pertama aku. Sebenarnya aku excited, deg-degan dan takut juga, takut gak ada yang nanya waktu itu. Cuman pertanyaan lumayan, jadi aku bikin part 1 sama part 2 di videonya. Karena kalau misalkan satu video, itu videonya bakal lama banget. So, kita langsung mulai aja dari pertanyaan pertama. Hai Devina Aprilia, so kalau misalkan anaknya, insya Allah kan ini anaknya cewek, tapi nggak tahu juga ya. Kalau misalkan anaknya cewek, pengen dikasih nama Jilan. Jilan itu ada namanya, ada artinya. Pokoknya semua nama yang kasih sama ayahnya di sini ada artinya semua. Kalau cewek namanya Jilan Duma. Kok aku lupa ya? Swear aku lupa. Kalau misalkan pokoknya itu ya, kalau cewek namanya Jilan Duma, nah belakangnya itu aku lupa. Kalau cowok namanya itu Blue Arkan, lupa lagi. Ibu macam apa aku ini? Hai Saida, dia pertanyaannya banyak nih. Pertama, kakak orang mana? Aku campuran, papa aku orang Surabaya. Kalau dari mama aku itu sendiri, mama aku juga campuran juga. Nenek aku itu orang Chinese Medan, terus abah aku orang Cirebon. Jadi aku punya 3 suku di sini, which is ngebuat muka aku jadi kayak gini. Tapi muka aku jauh banget ya kan. Terus umur berapa? Aku umurnya 20 tahun. Tinggal di mana? Tinggal di rumah. Bikin makeup tutorial untuk ulang tahun dong. Yes, aku ada collab sama Jihan, nanti aku upload di pertengahan bulan ini atau minggu depan, atau kamu stay tune aja deh. Pertanyaan dari dia Wahyu, ini aku senang banget, dia nanyanya kayak gini. Jadi dia pengen aku ngejelasin dimana pertama kali aku ketemu sama suami aku. Aku jawab ini dulu deh. Kakak masih kuliah nggak? Aku masih kuliah sebenarnya, cuma aku lagi ambil cuti. Aku ngambil chef major di salah satu perguruan akademi di Jakarta sinilah pokoknya. Terus pertama aku kenal sama suami aku itu, aku tahun kemarin itu sebenarnya ada internship di salah satu hotel. Nah dia itu sebenarnya atasan aku, which is dia itu CDP aku di Japanese section. Jadi pas 2 minggu pertama aku kenal dia itu cuman antara internship sama atasan aja. Jadi dia cuman kayak ngajarin aku bikin sushi, bikin gini. Terus tibalah waktu dimana aku ada accident gitu loh sama salah satu staff, dan sebagai atasannya, entah kenapa kan aku atasan ada 3 ya tuh di Japanese section. Cuman aku lebih prefer SMS ke dia, dan akhirnya aku SMS ke dia lah. Mungkin karena waktu itu dia kan masuk pagi, nah aku tuh masuk siangnya, jadi aku SMS ke dia. Udah gitu aku SMS ke dia, terus dia malah kayak nanyain, kok Anita belum tidur? So please dude, jadi suami aku sama aku tuh bedanya 16 tahun, jadi cukup jauh. Jadi aku kira dia tuh udah punya istri, jadi aku emang jaga jarak gitu kan. Nah udah gitu dia lama-lama dia SMS aku, terus coba deket-deketin aku. Terus akhirnya aku klarifikasi kan, dia tuh udah punya istri atau belum, karena perawakannya sudah lumayan berumur sih. Jadi 2 minggu kita deket, itu udah deket lah gitu, kayak udah mulai nyari tahu asal usul apa segala macem. Dia juga kayaknya sih udah aku sempat kenalin ke orang tua aku. Terus 2 minggu kita deket itu di bulan April, Januari, Februari, Maret, April, enggak, bulan Maret berarti yang Januari, Februari. Di bulan Maret akhir itu udah mulai deket. Pas awal April dia udah ngelamar aku. Itu ngelamarnya di Ancol, tau gak sih? Terus dia ngajakin nikah. Terus sebenarnya aku pengen nyelesain kuliah aku dulu tadinya, cuman kata dia kelamaan, pengennya dia tuh akhir tahun kemarin. Jadi ya sudah, terjadilah kita nikah. Tanggal 2 Agustus kita lamaran, November kita nikah dan punya anak nih. Kalau misalkan kalian pengen tahu banget gimana cerita aku sama suami aku, nanti aku ceritain gimana ketemunya aku sama suami akunya yang ada di sini. Gimana? Jangan lupa klik thumbs up-nya supaya aku bikin video itu ya.
Nah ini dari Safira Dwi. Hai, pertanyaannya sama si Dia Wahyu. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu banget gimana in-depth-nya aku ketemu sama suami aku, nanti aku bikin separate video deh. Pokoknya intinya pas dilamar itu kita lagi jalan ke Ancol. Aku abis pulang internship itu, terus dia langsung ngelamar aku deh. Terus aku deg-degan, terus aku memutusin buat nikah karena daripada kelamaan, jadi kita nikah. Ini kayak gitu deh. Hai Jahira Ira. Nah ini aku sih dikasihnya Allah ya, karena apapun itu sebuah anugerah. Jadi aku nanti tinggal ngejaganya aja dengan baik. Cuman kata dokter sih anaknya perempuan, jadi yay. Hai Fidarin, sebenarnya aku bingung banget buat ngejawab pertanyaan kamu. Pakai kacamata ngaruh nggak sih buat pakai kacamata ngaruh nggak sih kalau pakai eyeliner atau eyeshadow? Aku pakai kacamata, dan aku kalau misalkan pakai eyeshadow ya pakai aja. Emang agak nggak kelihatan sih karena ada frame-nya, cuman ya gimana? Aku bingung. Hai Esra, makasih banget udah doain dedenya supaya sehat. Di sini kata dokternya bayinya udah perempuan, jadi bayinya perempuan. Kalau misalnya pengennya apa sih, itu dikasihnya yang maha kuasa. Jadi karena bayinya perempuan, so it happens. Jadi gitu, aku maunya lahiran normal lah. Semua perempuan di muka bumi pasti pengen lahiran normal. Kalau tidak membahayakan diri aku dan anaknya, ya aku pasti pengen lahiran normal. Ini ada pertanyaan panjang dari Jihan Nurhanafiyah. Aku kuliah di perhotelan mana? Ya pokoknya di salah satu akademi di Jakarta deh. Dan pernah kerja di hotel mana? Salah satu di hotel di daerah Tamrin lah pokoknya. Terus sejak kan suka make up? Aku suka make up sebenarnya udah dari kecil, soalnya aku sering ngeliatin nenek sama mama aku pakai make up, dan aku suka nyoba-nyobain. Jadi aku udah suka make up dari kecil banget. Cuma untuk lebih nekuninnya itu 5 tahun yang lalu tuh aku udah nekunin banget makeup. Terus koleksi makeupnya cenderung high end atau drugstore? Aku cenderung drugstore sih, karena aku nggak pengen kayak force diri aku. Kalian lihat video Jihan nggak? Ini pertanyaan aku sama answernya dia. Ini jawaban aku sama jawaban dia itu hampir sama. Jadi aku nggak nge-force diri aku untuk beli high end. Kalau misalkan ada rezeki. Kenapa sih berisik banget ya, tinggal di kampung, sedih deh. Aku tuh seneng banget ngeliat orang yang tinggal di kompleks atau di mana tuh sepi gitu. Oke, aku jadi curhat kan. Oke, ini balik lagi ke pertanyaannya. Jadi koleksi barang makeup aku emang kebanyakan itu drugstore. Kalau misalkan untuk high end, aku tuh paling kalau misalkan ada rezeki dan aku udah nabung lama, terus barangnya pengen banget aku beli, baru aku beli deh. Jadi kebanyakan drugstore sih, karena aku nggak nge-push diri aku untuk punya banget suatu barang high end, karena barang-barang drugstore di Indo juga menurut aku udah lumayan menguras kantong sih. Jadi be smart buyer, jangan beli karena apa ya, jangan jadi konsumtif buyer, karena itu cuman jadi bad habit aja gitu. Gitu Jihan, jadi ya gitu deh. Tia, hai Tia. Pertanyaannya tuh sebenarnya aku nggak kurus. Aku tuh sudah hampir 70 kilo. Aku udah naik 10 kilo. Berat aku tadinya 59 atau 57 deh kalau nggak salah sih. Pas terakhir banget aku nimbang sebelum aku PDD tuh 59. Sekarang udah 69 dan naik 10 kilo. Dan aku sebenarnya gendut. Aku tuh nggak kurus. Terus tips cantik ini mungkin bawaan dari dedenya kali ya. Aku selama pregnancy ini bener-bener aku punya face yang benar-benar perfect banget. Itu karena hormonal dari dedenya. Karena ada beberapa orang yang hamil juga malah mukanya gosong atau banyak jerawat, itu juga ada. Cuman aku beruntung banget aku hamil sekarang dan muka aku jadi begini. Nah itu tadi semua pertanyaan yang ada di YouTube komen aku. Sekarang kita move on ke pertanyaan yang di Instagram. Ini lumayan banyak sih. Kita mulai aja, yuk cus. Dari Ana Diak. Mau tanya dong kak,
primer itu yang bagus apa ya kak? Terus kalau foundation yang bagus buat jenis kulit kombinasi apa? Makasih kak jawabannya. Primer. Seperti yang kalian tahu, sebenarnya aku primer nggak terlalu ngaruh banget. Aku juga cuma punya 3 primer. Aku nggak bohong guys, aku cuma punya 3 primer. Yang satu itu emang full size, yang 2-nya travel size dan nggak terlalu ngaruh sih. Kalau misalkan ditanya primer, aku lebih pilih moisturizer yang mengandung glycerin karena dia bisa bikin makeup kalian tahan lebih lama. Terus kalau misalkan emang pengen banget ngecilin pori-pori sih, kayaknya Benefit Professional udah bagus karena aku belum sempet nge-explore banyak primer, jadi ya aku jawab sepengetahuan aku aja ya, maaf ya. Terus kalau misalkan foundation yang bagus buat jenis kulit kombinasi apa? Kulit kombinasi kamu apa? Karena kombinasi itu ada 2, kombinasi ke kulit kering atau kombinasi ke kulit berminyak gitu. Terus lanjut lagi dari Sylvia Eriani. Nita, apa sih yang membuat kamu suka makeup? Terus tiap bulan punya budget khusus nggak buat belanja makeup? Oh iya, satu lagi ya, apa alat makeup favoritmu yang nggak boleh sama sekali ketinggalan kalau traveling? Terima kasih udah menjawab. Apa yang membuat aku suka makeup? Itu salah satu alat aku buat lebih bikin percaya diri aku itu nambah. Jadi gimana ya, aku paling sebel kalau misalnya ada orang yang bilang don't wear too much makeup or whatever itu, terus kita dibilang penipuan karena udah pakai banyak makeup. Guys, you please come on. Anak laki juga kadang ada yang nggak bisa lepas dari pomade rambut tuh. Terus itu kan juga sebagai apa ya, kayak bahan untuk menambah kepercayaan diri mereka kan, karena misalkan kalau pakai pomade mereka terlihat lebih ganteng. Terus juga misalkan yang nggak bisa lepas dari kacamata, nggak bisa lepas dari sepatu, jam tangan atau apa, makeup itu salah satu alat penunjang untuk menambah percaya diri aku. Jadi itu yang aku suka dari makeup. Jadi gitu, jangan judge kita yang pakai makeup sebagai penipu. Aku juga bisa bilang kalian yang pakai pomade itu rambutnya penipu karena bisa stay slick on flick kayak gitu. So guys, peace out. Terus tiap bulannya punya budget khusus belanja makeup nggak? Oke, ini sebenarnya aku nggak mau mention, cuman aku harus mention. Bukan maksudnya gimana ya, cuman aku batasin per bulannya itu 600.000 buat makeup. Kalau misalkan udah di atas 600.000 berarti aku udah boros dan aku 2 bulan harus berhenti. Tetangga aku bikin rumah lagi. Terus 2 bulan aku harus berhenti belanja makeup karena itu kalau udah di atas 600 udah pemborosan namanya. Kayak gitu. Terus alat makeup favoritmu yang gak boleh ternyata sama sekali kalau traveling? Palingan ini buffing brush sama blending brush. Karena buffing brush itu benar-benar multifungsi banget. Kalian bisa pakai buat blush on, bronzer, powder, foundation, apa segala macam. Itu udah satu banget. Sama juga kayak blending brush. Jadi buat kalian yang pemula itu sebaiknya nyari blending brush yang lebih kecil daripada yang lebih gede. Aku nggak punya lagi di sini, so aku males ngambilnya. Pokoknya di video aku kan banyak tuh ada 2 blending brush. Biasanya di video-video aku yang blending brush putih itu yang besar, yang hitam itu yang kecil. Jadi mendingan kalian pilih yang kecil aja kalau buat pemula. Jadi pemakaiannya lebih precise dan udah gitu jadi nggak berantakan. Itu sih 2 essential brush aku yang nggak boleh ketinggalan sama sekali kalau misalkan lagi traveling. Jadi blending brush, face blending brush atau buffing brush, sama eye blending brush, udah gitu aja. Jadi pas traveling juga kalian bisa cuci blending buffing brushnya terus dipakai besoknya. Kalau misalkan beauty blender itu biasanya kalau buat traveling gimana ya, aku takut berjamur sih, udah gitu kan dia soalnya lembab, jadi ya gitu aku takut berjamur aja kalau misalkan dibawa untuk traveling.